Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah Natal. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Mari kita pujikan dengan sukacita. Kidung Jemaat nomor 109 bait 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita membangun ibadah Natal saat ini dengan pengakuan yang demikian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, karena ia mendasarkan dengan keadilan dan kebenaran. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita, yaitu ibadah Natal kali ini, diambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang demikian. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Itulah tema ibadah kita pada saat ini, dan marilah kita sambut dengan pujian kita, pelengkap Kidung Jemaat 19, bait yang pertama, Mulia. Kemuliaan puji sembah
Tuhan adalah Allah yang maha baik dan maha kasih. Ia selalu mengampuni orang yang mau mengakui kesalahannya dengan hati yang tulus. Oleh sebab itu, marilah kita datang ke hadapan-Nya sambil mohon belas kasihan Tuhan agar mau mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Ya Allah, Engkaulah firman yang telah menjadi manusia, yang sudah datang untuk merebut dunia dari kuasa dosa. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Engkaulah terang yang sejati, yang datang dari Allah untuk menerangi hati manusia yang ada dalam kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah kebenaran yang sejati, yang sudah datang untuk menyatakan keselamatan yang sejati. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kasih senantiasa menyatakan anugerah-Nya. Oleh sebab itu percayalah bahwa Allah berkenan mengampuni. Firman-Nya demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 179 bait 1 dan 2. Kasih paling agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami, mengingatkan kami dan menegur kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kita Kidung kontekstual 36, Pangandikana Gusti Allah. Pangandikana Gusti
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita bisa memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Natal di tahun 2020 ini. 2020 merupakan tahun yang sangat istimewa. Sejarah mencatat bahwa tahun 2020 penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19. Sejak bulan Maret, di mana pemerintahan kita mengumumkan adanya pandemi yang melanda negara kita, dan sebelumnya negara-negara yang lain juga mengalami hal yang sama, kita sebagai bagian dari bangsa ini merasakan dampaknya yang luar biasa. Mungkin kita ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika awal-awal pandemi, kita dapat merasakan adanya kepanikan yang terjadi di situ. Di mana seseorang panik karena tidak kedapatan atau tidak mendapatkan benda-benda yang diinginkan. Pada saat itu benda yang namanya masker menjadi barang yang langka. Pada saat itu yang namanya hand sanitizer juga menjadi barang yang langka. Disinfektan juga menjadi barang yang langka. Ketika kita membeli ke toko-toko, mereka menyatakan barang sedang kosong. Bahkan di beberapa bagian daerah kita ini Bapak Ibu dan saudara-saudara terjadi antrian yang luar biasa untuk mendapatkan barang-barang itu. Tentu ini adalah sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang memprihatinkan, sesuatu yang menyedihkan terjadi di tahun ini. Belum lagi himbauan dari pemerintah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita semua merasakan ada anjuran untuk di rumah saja. Ada anjuran untuk tidak berkerumun. Tentu ini juga berdampak baik pekerjaan kita, demikian juga ibadah kita, sekolah anak-anak kita, dan juga terjadi pengangguran karena kita dilarang untuk beraktivitas di luar dan harus di rumah saja. Sungguh tahun 2020 ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita merasa diperhadapkan pada persoalan yang begitu besar, yang begitu kompleks, dirasakan oleh seluruh umat manusia. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau kita rasakan dalam kehidupan bergereja kita juga merasakan dampaknya, di mana kita tidak boleh berkumpul lagi beribadah di gereja. Kita tidak boleh lagi berkumpul beribadah dengan saudara-saudara kita dalam ibadah keluarga dengan jumlah yang besar. Kita harus terbagi dengan kelompok-kelompok kecil. Tentu ini menjadikan keprihatinan bagi kita semua. Rasanya kangen untuk dapat melakukan kegiatan bersama. Rasanya kangen untuk beribadah di gereja. Dan inilah situasinya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai manusia, memang kita seringkali diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit. Sebagai umat Tuhan, kita seringkali diperhadapkan pada situasi dan pergumulan yang berat. Dan ini terjadi di tahun 2020 ini. Banyak orang yang merasakan situasi dan kondisi yang berat ini. Demikian juga kita yang ada di jemaat Sambirejo ini tentu juga merasakan hal yang sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Tetapi Natal tahun ini juga mengingatkan kita semua bahwa meskipun kita diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan, meskipun kita diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan yang berat, namun masih ada secercah cahaya. Masih ada hal yang dapat kita harapkan untuk memulihkan situasi dan kondisi ini. Apakah itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Dalam bacaan kita tadi jelas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Sang Firman telah menjadi manusia. Apa yang diberitakan oleh para nabi sedang diwujud nyatakan oleh Tuhan, dan telah kita rasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman yang telah menjadi manusia adalah Kristus Yesus sendiri. Allah yang menjadi manusia adalah Kristus Yesus sendiri, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Inilah harapan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit, ketika kita diperhadapkan pada persoalan dan pergumulan di masa pandemi ini, harapan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang hadir tengah-tengah kehidupan kita, Allah yang hidup di antara kita. Itulah harapan kita. Seperti dalam bacaan kita tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah kondisi kita pada saat ini? Apakah dampak pandemi ini masih membuat kita merasa khawatir, masih membuat kita merasa lemah, masih membuat kita berada di dalam kegelapan? Apakah pandemi ini masih menjadikan kita dalam situasi dan kondisi yang sulit, dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman? Natal saat ini kita diajak kembali mengingat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman yang menjadi manusia, firman yang telah diwujud nyatakan dalam sosok Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ia adalah sang terang yang mampu menerangi hati setiap manusia yang sedang dalam kegelapan. Ia mampu menerangi setiap hati yang sedang dalam situasi dan kondisi yang sulit. Mari kita sambut Dia dengan penuh sukacita. Mari kita buka hati kita dengan penuh kesungguhan, supaya kita dimampukan untuk bertahan menjalani kehidupan yang sulit ini. Kita semua tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tidak ada yang bisa memprediksi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kapan pandemi ini selesai. Namun, sebagai orang percaya, sebagai para pengikut Kristus, kita punya pengharapan bahwa di dalam Kristus Yesus, Sang Terang itu, Allah yang menjadi manusia itu, kita akan dimampukan untuk bertahan menjalani kehidupan, meskipun kita harus diperhadapkan pada tantangan dan pergumulan yang sulit di masa pandemi ini. Mari buka hati untuk Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita dimampukan untuk menapai dan menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 99, bait 1 dan 2, Kita Surga Bergema. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita ungkapkan kidung kemuliaan secara litani. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan aku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku dinamakan yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar yang dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang taat. Berkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya jahat diusirnya pergi dengan tangan hampa. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel, hamba-Nya, demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Allah Bapa kita bukan hanya menyelamatkan dan mengampuni kita, tetapi setiap hari Dia memberkati kita. Karena itu bersyukur kepadanya dengan mazmur, nyanyian dan persembahan kita. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Bapak Ibu, mari bersama kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi tim paduan suara jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Muliakanlah
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas ibadah yang boleh kami bangun pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh mengingat kembali karya Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang kami peringati dalam Natal tahun ini. Meskipun Natal tahun ini masih diwarnai dengan pandemi COVID-19, namun kami masih dapat membangun ibadah Natal. Itu merupakan wujud kasih Tuhan yang luar biasa untuk kami semuanya. Perkenankan kami ya Tuhan berdoa untuk seluruh warga jemaat Samirejo dimanapun mereka berada dalam Natal tahun ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan pada mereka, memberikan berkat untuk mereka, agar mereka boleh bertahan menjalani kehidupan sehari-hari di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Bapa di dalam surga, biarlah terang-Mu bercahaya atas kehidupan mereka semua, sehingga mereka senantiasa bersemangat meskipun harus menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan di tengah pandemi ini. Kami percaya Engkau yang datang ke dunia ini mampu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk setiap pribadi seluruh warga jemaat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan jemaat milik Tuhan, jemaat Samirejo ini di dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga menolong dan memberkati jemaat ini di dalam ikut ambil bagian mengabarkan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Tuhan memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Demikian juga setiap pribadi yang Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, di mana kami diberhadapkan pada berbagai macam tantangan pelayanan di tengah pandemi ini. Tuhan juga menyertai, Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran, agar kami mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam Natal tahun ini kami juga sudah mewujudkan sukacita kami melalui persembahan. Persembahan syukur Natal, demikian juga persembahan palungan. Apa yang sudah kami kumpulkan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, terkhusus yang ada di jemaat Samirejo ini. Sungguh Tuhan, kami juga membutuhkan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada, dalam setiap tugasnya, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap usahanya. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat untuk mencukupi segala kebutuhan hidup keluarga, untuk mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan memberkati untuk setiap warga jemaat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, di mana mereka masih harus berjuang belajar di rumah mereka masing-masing karena pandemi yang belum selesai ini. Tuhan juga senantiasa memberikan semangat bagi anak-anak kami di dalam mereka melakukan proses belajar di rumah mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, bangsa kami masih berjuang melawan pandemi. Tuhan juga menolong agar bangsa ini boleh terlepas dan juga boleh mengakhiri pandemi COVID-19. Upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan memberkati. Vaksin yang juga masih diupayakan, Tuhan juga memberkati, sehingga seluruh warga negara, seluruh warga masyarakat nantinya juga boleh mendapatkan vaksin, sehingga kami semua boleh bertahan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi
kami juga akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami juga akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang lainnya. Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati kami. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami. Dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami undang Bapak, Ibu, dan saudara bangkit berdiri. Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita. Dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Mari kita nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait 1 dan 3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala rahmat, senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara. Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan, senantiasa menuntun dan memimpin langkah kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus sumber terang, senantiasa memampukan, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Pinujio Allah Sang Rama. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat Sambirejo mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.